warahmatullahi wabarakatuh. For all of you, my beloved student of SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Me again, Mrs. Eka Sayati Puspitasari in English lesson for 10th grade. And welcome to my English class. And what are we going to discuss about today? We will discuss all about understanding recount text. And how are you today? I'm fine, and I hope all of you are fine, and I hope you are always be happy in studying English because English is fun. Okay? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks recount, dan kalian nanti menyusun teks recount lisan dan tulis sederhana. Dan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, kalian diharapkan akan mampu menemukan fungsi sosial struktur teks, unsur kebahasaan teks recount, dan mampu menyusun sebuah teks recount tertulis dan lisan sederhana tentang pengalaman pribadi. Itu tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengenali fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks recount, menemukan fungsi sosial, struktur teks recount, menemukan unsur kebahasaan, dan mampu menerapkan unsur kebahasaan tersebut untuk menyusun sebuah teks recount tulis, kemudian dapat terampil membaca teks recount yang disediakan. Oke. And do you know what recount text is? Have you ever heard about recount text? Okay, to understand about what recount text is, let's check the video on the next slide. Okay, then check this out. This video, analyze this video to help you more familiar with recount text. Okay, the title is at the page, and for the first sentence, there is on Saturday, my friend and I went to the beach. Ada kata on Saturday dan I went. On Saturday itu masuknya ke keterangan waktu. Kemudian I went. Went itu kata kerja, yaitu bentuk kedua. Oke, kalimat kedua. While, ada kata while. We were at the beach. We played. Juga merupakan bentuk kedua. Oke. Selanjutnya ada lagi then, itu merupakan keterangan waktu lagi. Itu penghubung keterangan waktu untuk urutan peristiwa. We had lunch, ada kata had. Had itu bentuk kedua. Dari dua kalimat saja kita sudah bisa menyimpulkan. Apa saja tadi coba? Yang pertama, ada kata kerja bentuk kedua, bentuk lampau. Kemudian yang kedua ada keterangan waktu. Kita menemukan ada letter, ada then, ada on Saturday. Itu semua keterangan waktu dalam bentuk lampau. Kemudian ada then, letter itu untuk urutan peristiwa. Jadi dari situ coba apa yang bisa kalian simpulkan. Dan satu lagi ada susunan atau struktur teks pada video ini. Nanti coba kalian diskusikan dan tuliskan hasil diskusi kelompok maksud saya, diskusi kelompok kalian dalam forum diskusi di LMS. Oke. Yang terakhir ada paragraf terakhir, yaitu nanti akan disebut dengan reorientation, akan dijelaskan setelah slide ini berakhir. Oke. Yang pertama tadi ada kata kerja bentuk kedua ya, kita simpulkan. Yang kedua ada keterangan waktu, dan yang ketiga nanti ada struktur teksnya yang akan kita bahas setelah melihat video ini, setelah video ini berakhir. Oke. Ya, selanjutnya dari kita melihat video tadi kita bisa menyimpulkan tentang yang pertama fungsi sosial. Kita lihat tadi menggunakan bentuk kedua kata kerjanya. Jadi dia itu digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadi. Oke ya, dan dalam recount text itu ada urutan waktu terjadinya. Dibuktikan dengan adanya keterangan waktu yang menunjukkan urutan tadi, dan yang ketiga menceritakan kapan, di mana, dan siapa yang ada dalam peristiwa tersebut. Dan dalam recount text yang akan kita bicarakan ada 4 macam recount text. Yang pertama adalah personal recount text, itu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Yang kedua imaginative recount, yaitu
recount text yang imaginative text maksud saya yang diceritakan dalam bentuk lampau. Yang ketiga historical recount itu untuk menceritakan tempat atau benda bersejarah. Yang keempat biographical recount itu untuk menceritakan seseorang yang mampu merubah dunia dengan penemuannya atau perjuangannya mungkin. Dan selanjutnya tentang struktur text recount kita terdapat 3 hal, yaitu yang pertama orientation yang merupakan awalan dari teks, itu berisi tentang latar peristiwa yaitu kapan dan di mana. Yang kedua adalah event, itu inti cerita yaitu urutan acara atau proses kejadiannya. Yang ketiga yaitu reorientation, yaitu merupakan pengulangan dan penutup jalannya cerita. Jadi ada 3 struktur text: orientation, event, dan reorientation. Dari kesimpulan kita tadi, silahkan bacalah teks di bawah ini, kemudian analisalah struktur teks 3 tadi, orientation, events, dan reorientation dari teks ini. Caranya bagaimana? Cobalah berikan warna pink untuk paragraf yang merupakan orientation, kemudian berilah warna purple atau ungu untuk events, dan berilah warna biru untuk orientation. Itu tugas pertama kalian. Oke, selanjutnya untuk tata bahasa yang digunakan atau unsur kebahasaan tadi jelas menggunakan bentuk lampau. Kita fokus pada bentuk simple past tense. Kalian bisa mencari informasi pada link YouTube yang tertera di situ untuk simple past. Yang pasti dia menggunakan bentuk kedua, kemudian passive voice juga ada link di bawahnya, dan adverb of time ada link di bawahnya untuk kalian lebih bisa mengetahui tentang unsur kebahasaan tersebut. Selanjutnya tentang kegiatannya, yaitu analisalah 2 teks yang disediakan. Kalian diminta untuk menganalisa yang pertama unsur kebahasaan past tense yang tertera pada kedua teks tersebut. Silahkan tuliskan kalimat mana yang menggunakan bentuk past tense, simple past. Yang kedua, silahkan analisa kalimat mana yang menggunakan bentuk passive voice. Dan yang ketiga, silahkan analisa kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Itu untuk tugas kalian menganalisa tersebut. Dan sekali lagi, untuk mengetahui informasi mengenai past tense, passive voice, dan juga adverb of time, kalian bisa mencari informasi dengan cara mengeklik link YouTube yang telah disediakan. Oke, bandingkan kedua teks tersebut untuk lebih mengetahuinya. Dan untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah social functionnya atau fungsi sosialnya dari recount text untuk menceritakan hal yang sudah terjadi di waktu lampau. Dan yang kedua untuk unsur kebahasaannya menggunakan bentuk lampau atau simple past tense. Kita fokus pada simple past tense. Yang ketiga ada generic structure atau struktur teks, yaitu ada 3. Yang pertama orientation, awalan, events, yaitu urutan peristiwa atau inti paragraf, dan yang ketiga adalah reorientation, merupakan penutup. Oke, selanjutnya to improve your skill, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kalian, tugasnya ada 2. Yang pertama, write down your own personal recount. Tulislah cerita pengalaman pribadi Anda sendiri, buatan Anda sendiri dalam bentuk tertulis. Dan yang kedua yaitu buatlah sebuah video atau rekamlah suara kalian dalam bentuk rekaman video ataupun suara boleh, itu tentang membaca teks recount The Battle of Ambarawa. Oke, itu tugas kalian, and thank you for joining my class. Hope you always be happy, be spirit, and be healthy. Don't forget to do your assignment in LMS. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.